Halo anak-anak kami, selamat berjumpa kembali bersama saya, Bapak Berton Silalahi. Kita akan belajar mengenai organ-organ pemberian darah pada manusia. Nah, sebelumnya, sambut salam dari Bapak, salam SMP, semangat, fraternitas, Bina. Nah, sebelumnya anak-anak kami sudah belajar mengenai darah. Nah, kali ini kita akan membahas kira-kira organ apa saja yang berperan mengedarkan darah ke seluruh jaringan tubuh, ya. Nah, dan bagaimana prosesnya di sana? Nah, untuk membahasnya lebih dalam, ayo kita belajar dan ikuti penjelasan berikut ini. Nah, baik anak-anak kami, kali ini kita akan membahas tentang organ-organ pemberian darah pada manusia. Tentunya sebelumnya anak-anak kami sudah mempelajari konsep atau mengenai darah, ya, dimana sebelumnya kita membahas tentang plasma darah serta sel-sel darah, ya. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang organ-organ pemberian darah. Jadi bagaimana darah itu diedarkan ke seluruh tubuh kita. Nah, di sana nanti akan ada peran dari organ dari pemberian darah pada manusia. Ya. Nah, apa saja organ pemberian darah pada manusia? Yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah. Nah, yang pertama kita bahas mengenai jantung. Nah, coba kamu lihat atau amati video berikut ini mengenai jantung. Nah, bagaimana anak-anak kami? Dari video tersebut, apakah peran dari jantung? Dan bagaimanakah ciri-ciri dari jantung tersebut? Nah, jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, ya. Bentuknya atau ukurannya satu kepalan tangan berongga dan juga berongga, ya. Satu kepalan tangan. Kemudian rongga jantung manusia terbagi menjadi empat bagian, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan juga ada bilik kiri. Ya, ada 4 bagian rongga jantung. Kemudian jantung diselubungi oleh selaput ganda yang disebut dengan perikardium. Ya, perikardium. Nah, selanjutnya mengenai kecepatan denyut jantung. Jadi dari video yang kamu amati bagaimana kira-kira kecepatan denyut jantung. Jadi setiap denyut jantung seseorang itu berbeda, ya. Berbeda dilihat dari apa? Yang pertama dari kondisi, bagaimana usianya, kemudian berat badannya, kemudian jenis kelamin, dan juga dan lain sebagainya, ya. Tentunya sangat mempengaruhi denyut jantung. Misalnya seseorang yang berolahraga, ya, berolahraga misalnya lari 1 keliling lapangan sekolah dengan orang yang jalan santai, kira-kira mana yang lebih cepat denyut jantungnya? Tentunya yang lari cepat. Artinya aktivitas atau kegiatan juga mempengaruhi kecepatan denyut jantung seseorang. Nah, bagaimana bisa kita lihat atau menentukan kecepatan denyut jantung seseorang itu? Nah, atau bisa kamu tentukan kecepatan jantung seseorang itu dari nadimu, ya. Kamu letakkan di sini. Nanti ini akan kamu lakukan sebagai percobaan di LKPD yang tentunya anak-anak kami bisa menentukan seberapa besar jumlah denyut jantung dalam waktu tertentu, ya, sebelum olahraga dan juga setelah olahraga, atau sebelum beraktivitas dan setelah beraktivitas. Nah, tekanan darah pada saat bilik jantung mengembang disebut dengan tekanan diastol. Tekanan darah pada saat bilik jantung mengempis disebut dengan tekanan sistol. Tekanan darah dapat diukur dengan
tensimeter atau sering juga disebut dengan sphygmomanometer, ya, yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Nah, tekanan orang dewasa atau tekanan darah orang dewasa normalnya adalah 120/80 mm Hg, ya, atau milimeter air raksa. Jadi nilai dari 120 ini menunjukkan tekanan sistol, sedangkan 80 ini menunjukkan tekanan diastol, ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal apa itu tekanan diastol dan juga apa itu tekanan sistol, ya. Selanjutnya, bagaimanakah gambar dari jantung ini bisa kamu lihat? Jadi sebelumnya juga sudah kamu lihat bagaimana gambar dari jantung itu. Jadi itu dia mengenai jantung. Selanjutnya mengenai pembuluh darah, ya. Jadi anak-anak kami, darah itu dipompa oleh jantung, ya. Jadi awalnya berada di jantung. Jadi darah itu awalnya berada di jantung, dipompa ke seluruh tubuh. Nah, tentunya ada lintasan yang dilalui oleh darah tersebut, ya, atau ada jalurnya yang dilewati oleh darah tersebut. Nah, ibaratnya jantung itu sebagai terminal, ya, sama seperti yang Bapak sampaikan di awal di video pertama. Tentunya anak-anak kami pernah menaiki sebuah angkot atau transportasi, misalnya menuju ke Medan. Tentunya harus, supaya lebih cepat naik mobil, tentunya harus menuju terminal supaya banyak dapat mobil. Nah, di terminal tersebut sudah tersedia, ya, angkot atau transportasi apa yang akan Anda gunakan untuk menuju Medan. Demikian juga ini, ya. Jadi sudah ada terminal, yaitu jantung. Jantung itulah yang digunakan untuk memompa darah ke seluruh jaringan tubuh, ya. Nah, apakah jalur yang dilalui atau apakah jalan yang dilalui oleh darah tersebut? Itu pembuluh darah, ya. Pembuluh darah di sini dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan juga pembuluh balik atau vena. Nah, arteri dan vena ini juga dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Yang pertama mengenai pembuluh nadi atau sering juga disebut dengan arteri. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung, ya, membawa darah keluar dari jantung. Arteri mengalirkan darah yang mengandung banyak oksigen, memiliki katup 1 dekat jantung. Sedangkan pembuluh balik atau vena, ya, adalah pembuluh yang membawa darah kaya CO2 menuju ke jantung, ya. Atau pembuluh vena mempunyai katup sepanjang pembuluh yang berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah menuju jantung, ya. Itu dia mengenai pembuluh vena. Jadi mengenai gambar dari pembuluh balik atau pembuluh vena bisa kamu lihat di layar ini. Nah, selanjutnya mengenai pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler hanya tersusun atas satu lapis sel endotelium yang sangat tipis dan berfungsi untuk pertukaran zat. Jadi jumlah pembuluh kapiler sangat banyak dan jumlah luas permukaannya mencapai 600 meter pangkat 2. Ya, yang tentunya sangat luas. Pembuluh kapiler berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh dan jaringan untuk menyalurkan oksigen dan zat-zat makanan, ya. Selanjutnya karbon dioksida, air dan sisa-sisa pembakaran diambil untuk diangkut ke paru-paru dan alat pengeluaran lainnya. Itu dia fungsi dari pembuluh kapiler. Jadi bisa kamu lihat hubungan ketiga dari pembuluh arteri, vena yang dihubungkan oleh pembuluh kapiler. Nah, bagaimanakah mekanisme peredaran darah pada manusia? Nah, mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi dua, ya, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil.
Nah, oleh karena itu peredaran darah manusia disebut juga dengan sistem peredaran darah ganda. Nah, bagaimana proses peredaran darah yang terjadi dalam peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar? Nah, untuk peredaran darah kecil bisa kamu lihat pada gambar ya. Di sana sudah ada gambarnya peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Nah, Bapak jelaskan, peredaran darah kecil terjadi dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, tadi jantung itu memiliki 4 ruang. Nah, kira-kira ruang mana yang dilewati pada saat peredaran darah kecil berlangsung? Nah, dimulai ketika darah yang mengandung banyak CO2 di bilik kanan, dipompa ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Ya. Di paru-paru, tepatnya pada bagian alveolus terjadi pertukaran gas CO2 dan O2 atau gas karbon dioksida dan oksigen. Nah, darah yang mengandung O2 dialirkan kembali ke jantung pada bagian serambi kiri melalui vena pulmonalis. Ya, melalui vena pulmonalis. Nah, itu dia proses peredaran darah kecil. Ya, secara ringkas, darah dari jantung kemudian ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, itu dia peredaran darah kecil. Selanjutnya, peredaran darah besar. Ya, bisa kamu lihat dari gambar ini. Peredaran darah besar terjadi dari jantung ke seluruh tubuh. Ya, tentunya jangkauannya yang lebih luas. Ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, di sini, darah kaya O2 dipompa oleh bilik kiri, untuk diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta, ya, melalui aorta. Kemudian darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh memasuki serambi kanan melalui pembuluh darah vena cava superior atau untuk tubuh bagian atas dan vena cava inferior untuk bagian tubuh paling bawah, bagian bawah ya. Nah, itu dia proses peredaran darah besar. Nah, tentunya anak-anak kami dari gambar ini kalau misalnya diminta untuk menjelaskan kembali bagaimanakah proses atau mekanisme peredaran darah pada manusia, ya anak-anak kami sudah bisa memahami atau sudah bisa menjelaskan. Nah, secara ringkas bisa kamu lihat di layar ya bagaimana proses peredaran darah besar dan juga proses peredaran darah kecil. Nah, tentunya setiap peredaran darah yang terjadi pada tubuh manusia ada juga gangguan yang dialami ya. Nah, kelainan pada sistem peredaran darah yang pertama misalnya anemia. Anemia itu sering juga disebut dengan kekurangan darah atau kekurangan sel darah merah. Kemudian ada leukemia ya, leukemia itu sering juga disebut dengan kekurangan sel darah putih. Dan juga ada hemofilia, hipertensi, arteriosklerosis, kemudian wasir, varises, dan penyakit kuning. Yang tentunya ini berkaitan juga dengan kelainan pada sistem peredaran darah. Nah, penjelasan untuk penyakit ini bisa nanti kamu cari dari referensi yang lain atau dari buku peganganmu. Nah, sekarang bagaimanakah upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah? Nah, upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah yang pertama adalah sangat penting untuk mengatur pola makan. Ya, bagaimana mengatur pola makan supaya gizi atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh terpenuhi seluruhnya. Jadi gizi atau sari-sari makanan yang diperlukan oleh tubuh sangat menentukan ya kesehatan dari sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian istirahat yang cukup ya, yang tentunya ini sangat juga dibutuhkan. Kemudian rajin berolahraga. Nih anak-anak kami juga yang saat ini yang suka tidur berlama-lama, yang malas bergerak,
Ini juga mengalami tentunya akan mengalami gangguan atau gangguan dari sistem peredaran darah. Nah, untuk memperlancar dari gangguan tersebut atau memperlancar sistem peredaran darah pada manusia, tentunya anak-anak kami diharapkan berolahraga, ya, setiap pagi maupun setiap sore, ya, dan juga tidak merokok dan minum alkohol, dan juga sangat dianjurkan, ya. Nah, kira-kira demikian upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Jadi anak-anak kami seluruhnya, upaya ini sangat penting bagi kamu. Bagaimana kamu dapat sehat, ya tentunya dengan menjaga sistem peredaran darah. Karena ingat, fungsi darah itu salah satunya adalah untuk mengangkut oksigen. Untuk fungsi organ yang lain juga akan terkendala. Nah, darah di sini di awal sudah sampaikan bahwa fungsinya adalah untuk mengangkut atau sebagai transportasi. Baik transportasi O2, baik transportasi CO2, dan lain sebagainya. Yang tentunya sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selanjutnya kita membahas tentang teknologi yang terkait dengan sistem peredaran darah. Jadi, ada yang pertama, golongan darah dan pengujian keturunan. Ini juga sangat penting, ya, di dalam dunia di era sekarang ini tentunya sangat penting. Kemudian operasi jantung dan pembuluh darah, ya, juga sangat penting. Dan juga transplantasi jantung, ya, dan juga yang terakhir adalah jantung buatan. Tentunya teknologi sekarang ini tidak bisa kita pungkiri, ya, perkembangan sangat pesat, dan tentunya sampai kepada sistem peredaran darah kita. Nah, anak-anak kami, pembelajaran kali ini tentunya sangat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kamu untuk kamu terapkan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kamu dan bisa kamu terapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Ingat, tetap rajin berolahraga, jaga kesehatan, dan atur pola makan. Baik, anak-anak kami, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, tetap jaga sistem peredaran darah kalian dengan cara berolahraga. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. Salam